semut yang ingin jadi raksasa. Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah seekor semut kecil bernama Raka. Raka adalah semut pekerja yang rajin, tetapi ia sering merasa tidak puas dengan tubuhnya yang mungil. Setiap kali ia melihat gajah berjalan dengan gagah atau badak berlari, membuat tanah bergetar. Raka selalu bergumam dalam hati, andai aku sebesar mereka, aku pasti menjadi pahlawan yang disegani. Teman-temannya sering menasihati Raka agar bersyukur. Sahabatnya, Mira, berkata, "Raka, kita memang kecil, tapi kalau bersama-sama, kita bisa lebih kuat dari hewan manapun." Namun Raka tetap ingin menjadi raksasa. Ia percaya jika tubuhnya besar, ia bisa menolong banyak makhluk sendirian. Suatu hari, seekor kupu-kupu tua bercerita tentang sebuah batu cahaya yang terletak di ujung hutan. Konon, siapapun yang menyentuhnya dengan doa tulus bisa berubah menjadi sebesar yang ia inginkan. Mendengar itu, mata Raka berbinar penuh semangat. Ia pun memutuskan melakukan perjalanan jauh. Perjalanan Raka tidak mudah. Ia harus menyeberangi sungai dengan menumpang daun, melewati padang rumput luas, bahkan hampir dimangsa burung pipit. Namun semangatnya tidak padam. Setelah berhari-hari berjalan, ia akhirnya menemukan batu cahaya yang berkilau terang di tengah hutan. Dengan penuh harap ia berkata, "Batu cahaya, jadikan aku raksasa, agar aku bisa menjadi yang terkuat dan menolong semua makhluk." Tiba-tiba, cahaya menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, Raka berubah menjadi raksasa setinggi pepohonan. Ia begitu gembira. Dengan mudah, ia mengangkat batang pohon tumbang yang menghalangi jalan. Ia membantu rusa yang terjebak di lumpur hanya dengan sekali tarik. Semua hewan menatapnya kagum. Raka merasa mimpinya menjadi kenyataan. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat ia berjalan, tanah bergetar hingga sarang tikus roboh. Burung-burung kecil ketakutan setiap kali ia lewat. Bahkan, ia tidak bisa masuk ke sarangnya sendiri. Ketika ia mencoba pulang, pintu sarang semut terlihat hanya sebesar titik, terlalu kecil untuk dirinya yang kini raksasa. "Raka, kau baik, tapi tubuhmu menakutkan bagi kami," kata seekor burung kecil sambil gemetar. Raka duduk di tepi danau, menatap bayangan tubuhnya yang besar. Untuk pertama kalinya, ia merasa kesepian. "Mengapa aku tidak bahagia? Bukankah ini yang kuinginkan?" Gumamnya lirih. Air matanya jatuh ke permukaan air, membuat riak kecil. Saat itu, batu cahaya kembali bersinar, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan. Dari dalam cahaya, terdengar suara bijak. "Raka, kebesaran bukanlah soal ukuran tubuh, melainkan kebesaran hati. Kau sudah membuktikan bahwa dengan tubuh kecil pun kau bisa menolong jika mau berusaha dan bekerja sama. Apakah kau ingin kembali seperti semula?" Dengan penuh haru, Raka menjawab, "Ya, aku ingin kembali kecil. Aku ingin pulang ke keluargaku, bermain dengan teman-temanku, dan hidup sederhana bersama mereka." Sekejap, tubuh Raka mengecil kembali mungil seperti dulu. Ia segera berlari ke sarangnya. Mira dan teman-teman semut menyambutnya dengan pelukan hangat. Sejak hari itu, Raka tidak pernah iri lagi. Ia sadar, meski kecil, ia bisa melakukan hal-hal besar, apalagi jika dilakukan bersama-sama. Raka pun hidup bahagia sebagai semut kecil, bangga dengan dirinya, dan selalu mengingat bahwa kebesaran sejati ada di dalam hati, bukan pada ukuran tubuh. Pesan moral: kebahagiaan tidak datang dari seberapa besar tubuh kita, melainkan dari hati yang bersyukur, keberanian untuk berbuat baik, dan kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Bahkan yang kecil pun bisa melakukan hal besar jika tidak menyerah.